Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya Allah, berkat karunia-Nya Allah dan berkat keberkahan dari Allah, kita sama-sama bisa berjumpa, sama-sama bisa belajar untuk senantiasa menimba ilmu dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisinya. Seperti saat ini, alhamdulillah, walaupun secara online, tapi kita masih bisa menambah ilmu. Karena kata Allah apa? Fala utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan juga dikatakan bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Utlubul ilma fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Maka alangkah bahagianya saya bertemu dengan teman-teman semua, meskipun secara online, kita bisa sama-sama sharing, bisa belajar bersama untuk membahas mengenai insya Allah manajemen cinta. Salam dan salam tentunya tak lupa tercurahkan kepada sosok mulia hingga akhir zaman yang telah memberikan kita suri tauladan yang baik, yang Masya Allah beliaulah yang telah memberikan pencerahan sehingga kita dapat melalui fase minaz zulumati ilan nur, dari zaman yang penuh dengan kezoliman sampai zaman yang penuh dengan terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik teman-teman semua, insya Allah hari ini saya akan berbagi mengenai manajemen cinta. Ya, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, sebelum kita mulai materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya, yaitu Siti Khadijah. Teman-teman semua bisa panggil Khadijah atau DJ. Tempat tanggal lahir saya di Jakarta 29 Oktober dan statusnya sudah menikah, alhamdulillah dikaruniai dengan 2 orang anak. Saat ini sedang magister psikologi di Universitas Indonesia dan S1-nya di Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aktivitas saat ini full-time learner, full-time mother, dan tentunya menjadi pengajar tahsin, pengisi, dan juga MC serta presenter. Nah, sebelum kita membahas tentang lebih jauh mengenai manajemen cinta, kita harus terlebih dulu tahu mengenai apa sih itu cinta. Teman-teman ada yang tahu apa itu cinta? Wah, tentunya teman-teman di sini mungkin ada di antara kalian pakarnya cinta ya. Jadi kalau udah bicara cinta tuh hati rasanya deg-degan ya. Lalu pikiran rasanya melayang terbang, mungkin bisa merasakan demam ya karena grogi dan sebagainya. Itulah ciri-ciri cinta. Nah, cinta itu adalah perasaan terdalam dari lubuk hati kita, ya, perasaan terdalam dari lubuk hati kita tentang kasih, tentang rasa sayang, tentang perasaan yang ada di dalam hati. Gitu, itu adalah cinta. Dan cinta itu juga adalah bunga indah yang bikin hidup itu terasa lebih indah, terasa lebih hidup. Kita nih bayangin ya, kita itu kan manusia yang hidup, diberikan nafas oleh Allah setiap saat kita mengalirkan darah, memompa jantung dan sebagainya, sehingga kita masih bisa hidup gitu. Nah, kehidupan itu rasanya indah banget gitu, karena hidup yang lebih hidup lagi gitu. Kalau kita sekedar hidup itu biasa ya. Kalau hidup sekedar hidup biasa,
siapapun menjadi makhluk hidup tentunya ya, makhluk yang masih bernafas, masih diberikan nyawa oleh Allah, maka dia disebutnya makhluk hidup. Tapi tidak semuanya makhluk hidup itu bisa menghidupkan dirinya. Nah, itu dia. Nah, dengan cinta, maka hidup kita akan terasa lebih hidup. Cinta juga anugerah terindah dalam hidup manusia, karena dengan cinta kita bisa saling mengasihi, bisa saling menyayangi. Cinta juga memberikan kekuatan, yang kekuatan itu mengalahkan segalanya. Nah, misalnya nih ya, biasanya para remaja-remaja nih, kalau udah yang namanya cinta, biasanya yang berat itu terasa ringan gitu, ngaku, ayo ya, yang berat terasa ringan. Misalnya kita atau seorang ibu atau seorang tante ya, kita sebagai tante misalnya menggendong ponakan yang beratnya 17 kilo, menggendong ponakan yang beratnya mungkin 10 kilo, 15 kilo, 12 kilo, berat kan rasanya ya. Tapi kita gendong, bisa gitu ya, sanggup. Bahkan kita memutari mall segala macam, kita gendong-gendong anak tersebut ya usia 3 tahun, 5 tahun, bisa kita gendong. Tapi ya mau angkat galon, nggak bisa, minta tolong, minta bantuan sama sama yang lainnya ya, misalnya minta bantuan sama suami yang sudah berkeluarga atau minta bantuan sama ayahnya, pamannya dan lain-lain. Itu karena apa? Karena ternyata ada sisi cinta yang hal itu tuh nggak terlihat, tapi sesungguhnya dia berdampak besar pada kekuatan diri kita. Itulah cinta ya. Sehingga cinta itu mengalahkan segalanya. Bisa yang berat menjadi ringan, kemudian cinta juga bisa membuat bahagia. Tapi kontradiksi nih, cinta itu bisa membuat kita tertawa sekaligus menangis. Cinta itu bisa membuat kita bahagia sekaligus bersedih. Itulah cinta ya, selalu bikin galau, bingung ya. Cinta seperti itu. Nah, biasanya cinta ini identik dengan yang namanya pacaran ya. Nah, jadi cinta itu selalu identik dengan pacaran. Nah, sebenarnya antara cinta dan pacaran itu ada apa sih? Nah, sebagian orang biasanya menganggap bahwa bila jatuh cinta, harus diwujudkan lewat pacaran. Say no, say big no bahkan ya. Pacaran sebagai wadah untuk saling kasih sayang. Nah, banyak nih anggapan nih para remaja, kaula muda biasanya merasa pacaran itu sebagai wadah dia untuk saling berkasih sayang. Padahal hal kasih sayang itu banyak bisa kita lewati, tidak hanya dengan pacaran ya. Kita mengasihi, kalau kita itu full tank cintanya di keluarga, itu tentu kita nggak akan merasa kekurangan kasih sayang di antara yang lainnya. Kita nggak butuh lagi yang namanya pacaran. Karena kalau cinta kita full, kita bisa tuangkan kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada kakak dan adik kita, kepada om dan tante kita, ya, kepada ponakan-ponakan kita, kepada sepupunya. Cintanya masih banyak loh, PR cinta kita yang harus kita bagi ke saudara-saudara kita aja masih banyak banget gitu ya. Untuk apa kita mencintai seseorang yang belum halal untuk kita gitu. Nah, kemudian pacaran diyakini sebagai alat memotivasi banyak hal. Uh, Pacaran ini selalu dijadikan alat untuk, oh, kalau aku pacaran nih, aku jadi semangat belajarnya. Kalau aku pacaran, aku jadi semangat buat ngerjain tugas, aku jadi semangat buat eskul ya. Atau kalau karena ini sekarang lagi online terus ya, mungkin sebagian ada yang juga sudah offline. Nah, biasanya lagi online, aku mau ikut Zoom, mau sekolah pagi-pagi udah semangat banget, udah tampil rapi, wangi ya.
rambut disisir dengan rapi, jilbab, tampil cantik menawan banget untuk ketemu si dia, gitu ya. Ini harus hati-hati karena niat kita itu dicatat juga oleh Allah. Nah, pacaran itu jalan termudah mengenali pasangan yang dicintai. Nah, banyak yang beranggapan bahwa kalau misalnya kita itu nggak pacaran dulu, kita nggak akan saling kenal. Padahal banyak cara lain untuk kita mengenal seseorang. Dan pacaran itu nggak menjamin kita itu kenal banget, kenal 100% orang yang kita pacari tersebut. Secara umum, pacaran sudah menjadi tradisi nih di kalangan remaja. Karena sudah berurat dan bahkan berakar. Udah berurat, ngakar lagi ya. Jadi udah mencengkram kuat kan. Padahal pacaran ini adalah tradisi mana? Tradisi orang barat. Ya, berawal dari tradisi orang barat. Coba kalau kita telisik tradisinya tradisi atau budaya kita orang Islam. Apakah ada tradisi pacaran? Tidak ada ya. Maka penggeseran-penggeseran akidah ini, penggeseran-penggeseran kultur, tradisi ini harusnya tidak terjadi apabila umat Islamnya, apabila manusia-manusianya ini kokoh imannya, kokoh Islamnya, kokoh dinnya. Nah, maka dari itu kita para kaula muda, para remaja, jangan mau bergeser keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita pacaran, kira-kira teman-teman untungnya apa sih? Coba, teman-teman kira-kira benefit apa yang didapat dari pacaran? Saya yakin 99% nggak ada manfaatnya sama sekali dari berpacaran. Kecuali pacaran setelah halal ya. Itu baru rasa nikmatnya. Setiap sentuhan kita, bahkan kita menilai ibadah. Kalau itu adalah pasangan halal kita. Tetapi kalau pacaran, itu setiap saat seujung helai rambut, ibaratnya tuh sentuhan nih, ini kan besar ya, jempol besar. Lebih kecil lagi dari itu seperti tersuntik api neraka. Nah, sampai lagi sudah begini, pegangan semuanya dipegang-pegang. Dan nauzubillah min dzalik. Ya sayangnya, dijaga diri kalian, dijaga kesucian kalian. Bahkan sekarang ada istilahnya pacaran Islami. Oh, saya nggak pacaran kok, saya cuma chattingan, mesra, ya. Terus mungkin panggilannya aja yang berbeda, Aibun, Aibun, Papio, Mamio, ya, astagfirullahaladzim ya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari itu semua. Dan jatuh cinta itu, teman-teman, tidak mesti pacaran. Kalau kita jatuh cinta, ya, ya cukup kita dan Allah saja yang tahu, juga sudah lebih dari cukup ya. Nanti tipsnya ya akan kakak berikan setelah season-season ini ya. Nah, kakak punya quotes nih. Cinta itu memang fitrah Tuhan, takkan mati bila tidak disalurkan. Jadi, setiap kita nih, setiap manusia, fitrahnya itu memang mempunyai cinta, mempunyai rasa, mempunyai kasih, dan juga mempunyai rasa sayang, menyayangi, rasa untuk mencintai dan dicintai, rasa untuk menyayangi dan disayangi, rasa untuk suka dan disukai. Tapi, teman-teman, fitrah itu harus dibangun dengan baik, dengan benar, bukan dengan jalan yang salah. Ketika fitrah itu diganggu, ketika fitrah itu dirusak, maka rusaklah semuanya. Dan teman-teman, karena cinta itu fitrah Tuhan, tenang aja, nggak akan mati kok. Cinta itu bila kita nggak salurkan ya, artinya kita nggak pacaran nggak apa-apa, nggak masalah apa-apa. Dunia apakah akan hancur dengan kita nggak pacaran? No, tidak ya. Lalu apa sih ciri-ciri kita terinfeksi cinta?
seolah tuh cinta itu penyakit ya, penyakit kalau kita jalannya atau caranya salah, maka dia disebut penyakit. Dia terinfeksi cinta nih. Yang pertama cirinya yaitu caper. Tentu teman-teman tahu dong apa itu caper. Cari perhatian ya, memperhatikan penampilan. Senang banget nih kalau ketemu ya. Sedih kalau dicuekin, dighostingin, sedih kalau tidak merasa tidak dianggap ya. Jadi selalu mencari-cari perhatian si dia gitu ya. Orang yang dicintai. Nah, yang kedua, selalu bersemangat. Semangatnya selalu membara. Semangat dalam hidup bukan karena dia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia. Nah, bayangin. Ini artinya ada semangat yang salah dalam kehidupan kita. Artinya ini adalah semangat palsu, guys, ya. Semangat palsu, semangat tapi palsu, bukan alamat palsu ya, tapi semangat palsu. Kita dan ini teman-teman harus hati-hati kalau sudah mempunyai semangat yang seperti ini. Semangat yang hidup kita itu karena seseorang, bukan karena Allah yang memberikan kita kehidupan, yang maha menghidupkan kita, yang maha segalanya, itu Allah. Ini arti hati-hati karena apa? Karena ini bisa jadi pergeseran dari ketauhidan kita kepada Allah. Padahal teman-teman, berapa kali kita bersyahadat dalam sehari? Berapa kali dalam sehari kita bersyahadat? Sering kita bersyahadat dalam sehari. Dalam sholat kita, satu kali waktu sholat, berapa kali kita bersyahadat? Kalau dihitung 5, dikali 5, karena sehari 5 kali sholat, belum lagi sholat mungkin sholat-sholat sunnahnya, kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu, kita bersemangat bukan karena Allah. Kita akan lunglai, terasa mati rasa, mati gaya, nggak ada gairah hidup. Cuma gara-gara seorang manusia. Kecil banget, guys. Semangat hidupnya palsu. Padahal kita sehari sering bersyahadat, kita sering menyatakan bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Lalu di mana letak persaksianmu itu kepada Allah? Silakan jawab dalam hati masing-masing. Yang ketiga, biasanya orang yang terinfeksi cinta nih mendadak jadi kreatif. Biasanya mendadak jadi kreatif ya, bener gak? Ya, biasanya jadi mendadak pandai ini, pandai itu. Mungkin yang biasanya nggak pandai olahraga, nggak pandai main basket misalnya. Karena si dianya suka main basket, mendadak jadi pinter main basket. Terus jadi pandai menulis, ya merangkai kata demi kata, membuat puisi-puisi cinta. Ya mungkin selama ini nggak bisa kita lakukan, tapi bisa kita lakukan karena cinta. Coba dialihkan cintanya itu karena Allah. Luar biasa sekali kita baca ayat-ayat cintanya Allah. Satu Al-Quran, sebanyak itu suratnya, sejumlah 30 juz suratnya. Apakah sudah kita baca setiap hari surat cintanya Allah? Ini surat cinta Allah langsung loh. Bayangin, kalau kita dapat surat cinta, mungkin kalau sekarang WhatsApp gitu ya, kita dapat WA dari si dia, padahal cuma satu kata atau satu kalimat aja, kita kayak belum dibalas sih, kita ulang-ulang lagi bacanya.
ambil handphone, lihat lagi, baca lagi, diulang-ulang terus bacanya. Nah, saat ini, sudahkan teman-teman semua membaca surat cintanya Allah? Itu dari manusia, sikap kita segitu seneng ya. Perasaan kita sebegitu bahagianya. Sebegitu kita sering rasanya tuh pengen lihat lagi, pengen ulang-ulang lagi bacanya. Nah, lalu sudahkah kita seperti itu? Atau harusnya lebih dari itu ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita membaca surat cintanya Allah langsung, firman Allahnya langsung. Ya. Nah, infeksi cinta yang selanjutnya, yang keempat, yaitu rela berkorban. Kita biasanya rela melakukan apapun demi sang pujaan hati, ya. Hujan tidak terasa, panas matahari tidak terasa panas. Semua terasa indah. Karena apa? Karena ada rasa cinta di dalam hati kita. Kita selalu rela untuk berkorban apapun, gitu. Itu artinya kita sudah terinfeksi cinta. Nah, yang selanjutnya yaitu biasanya kita akan mengubah gaya hidup kita. Yang mungkin tadinya urakan jadi sopan, yang tadinya ganjen mungkin bisa jadi soalim, jadi alim, karena mungkin si dia sukanya sama yang alim, yang sering pakai koko, sering ke masjid, ya. Terus yang jorok jadi bersih. Ini lifestyle yang berubah akibat cinta. Tapi bisa juga, bahkan cinta itu bisa juga membuat yang tadinya sopan menjadi urakan, bisa. Karena mungkin circle si dia ini urakan. Terus mungkin tadinya kita mungkin tutur katanya lembut, bisa jadi kasar. Karena si dia juga kasar. Nah, maka harus berhati-hati ya, karena itu semua adalah hubungan relationship yang semu semata. Kecuali kalau sudah halal, baru terbina dengan baik, punya visi misi dan kehidupan. Ya, ketika kita merubah yang urakan jadi santun, yang tidak solih menjadi soliha, yang tidak solihah menjadi soliha, itu selalu ada nilai-nilai ibadahnya. Tapi kalau dalam ikatan yang tidak pasti, ikatan yang ketidakpastian, tidak ada nilai ibadahnya di dalamnya. Sampai lagi kalau niatnya untuk seseorang, bukannya untuk Allah. Nah, lalu kalau kita udah terlanjur nih Kak, gimana dong? Aku udah terlanjur jatuh cinta sama dia. Aku udah terlanjur pacaran Kak. Aku udah terlanjur sayang, misalnya gitu ya. Apa ada tipsnya? Nah, tipsnya adalah puasa. Perbanyak puasa. Kalau teman-teman nggak sanggup puasa Daud, misalnya Senin puasa yang selang-seling, berarti kan sebulan 15 hari. Kalau aku nggak sanggup puasa 15 hari dalam sebulan, puasalah Senin Kamis. Kalau Senin Kamis artinya berapa hari? Dalam sebulan, 8 hari. Nggak sanggup aku puasa Senin Kamis. Puasalah Ayyamul Bid, 3 hari ya, dalam sebulan. Jadi perbanyaklah puasa. Karena ketika kita berpuasa, hormon nafsu kita akan tertekan. Yang muncul itu hormon-hormon kesabaran, happy, kesenangan gitu ya, karena nafsunya sudah ditekan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Lalu perbanyaklah ibadah mahdhah.
sholat-sholat wajib jangan pernah kita tinggalkan, bahkan kita lalaikan. Harus hati-hati juga ketika disebutkan lalai, ketika disebutkan lalai dalam sholat, itu bukan hanya mengenai kita tinggalkan waktu sholat, tetapi kita tidak khusyuk dalam sholatnya, ya termasuk lalai. Ketika kita mengakhirkan waktu sholat kita, itu termasuk lalai. Ketika kita tidak paham, tidak mengerti makna dari bacaan-bacaan sholat kita, itu pun termasuk lalai dalam sholatnya. Ya, yang disebutkan bahwa fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, kemudian perbanyaklah berdoa kepada Allah. Karena doa itu bagaikan kita menggantungkan sesuatu yang suatu saat nih gantungan ini akan dilepaskan satu persatu oleh malaikat. Jadi tidak akan ada doa-doa yang tidak terkabulkan. Insya Allah selama doa kita baik, maka doa dan berkata-katalah yang baik-baik. Kita jangan takut akan rezeki Allah baik berupa harta maupun jodoh. Semua telah Allah tetapkan, semua telah Allah tentukan. Ya, jadi perbanyaklah berdoa kepada Allah. Lalu apalagi tipsnya? Kurangi pertemuan atau komunikasi yang nggak penting. Nah, ini ada cara juga nih dalam syariat Islam. Ketika kita berkomunikasi dengan lawan jenis. Sama jenis ada rules komunikasi kita di dalam Islam. Nah, ketika kepada lawan jenis, jangan kita ketika ditelepon, Assalamualaikum Khadijah, terus kita jawabnya, iya, waalaikumsalam, iya, suaranya didayuh-dayuhkan, suaranya dimanja-manjain, udah makan belum? Belum. Terus kenapa kalau belum makan? Dia beliin? Enggak kan? Cuma sekedar nanya. Jadi teman-teman ya, dalam komunikasi juga harus diatur. Kepada lawan jenis, naikkanlah fit suara kita itu sekitar 1-2 oktav kepada mereka. Nggak apa-apa. Tegas bicara sama lawan jenis. Ya, dia ngegas banget sih. Oh, nggak apa-apa. Suatu saat Allah akan pertemukan yang terbaik, yang cocok menurut Allah untuk kita. Bagaimanapun kita orangnya, Allah akan memberikan cermin itu, pasangan hidup itu, untuk diri kita adalah yang terbaik untuk kita. Allah lah yang paling mengetahui. Jadi jangan pernah khawatir. Kalau kamu pacaran, artinya kamu mendahului takdir Allah. Karena kamu khawatir gak akan dapet si dia. Saya sering sekali membawakan sebuah acara juga, dan juga bertemu dengan rekan-rekan yang lain. Yang biasanya itu sekarang trennya ternyata ya, yang penting tunangan dulu gitu. Terus ngerasa setelah tunangan udah sah. Enggak sayang, selama belum berakad, belum ijab dan qabul, kalian tetap tidak sah. Bersentuhankah? Berjalan berduakah? Tetap tidak boleh di dalam Islam. Ya. Lalu udah lamaran, lama jarak kepernikahannya gitu ya. Ini juga harus hati-hati ya. Karena syaitan biasanya selalu memberikan rasa was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, rasa was-was itu senantiasa syaitan berikan kepada kita selama kita masih hidup. Dia nggak akan jerah. Saya selalu katakan kepada murid-murid saya, peserta-peserta training, biasanya saya bilang, di sini senang ya. Ya, saya sering katakan kepada teman-teman, kalau syaitan itu selalu punya celah untuk menggoda manusia,
maka kita pun harus selalu mempunyai celah untuk beribadah kepada Allah. Sekali lagi saya ulangi. Kalau syaitan selalu mempunyai celah untuk menggoda kita, maka kita harus selalu juga mempunyai celah untuk beribadah kepada Allah. And next step, apa lagi yang harus kita lakukan? Yaitu perbanyaklah kegiatan-kegiatan positif. Nah, teman-teman seperti ini gabung di komunitas muslimah, kemudian teman-teman join di komunitas atau organisasi-organisasi positif di lingkungan tempat tinggalnya, di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, ya. Ikutilah ya kegiatan-kegiatan positif tersebut sehingga waktu kita, waktu remaja kita, waktu kita menempa diri itu diisi selalu dengan hal-hal positif, sehingga seseorang yang positiflah juga yang tiba sama kita. Apa kita mau bertemu dengan pasangan yang selalu negatif, ya, entah itu pikirannya, entah itu sikapnya, untuk kita tidak mau, ya. Maka perbanyaklah kegiatan positif selama masa penantian, biasanya gitu. Nah, kemudian cari teman yang soleh, solihah. Cari teman yang, artinya apa? Cari teman yang baik, yang bisa mengajak kita kepada kebaikan, yang mengingatkan kita kepada kebaikan. Ketika dia mengajak kamu kepada hal yang buruk, tandanya dia bukan teman yang baik. Cari teman yang baik. Kita memang tidak boleh pilih-pilih teman, tapi Allah boleh dong filterkan teman buat kita yang baik, yang dengan circle teman-teman tersebut kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita juga tidak mudah tergoda, ya, dan juga tidak tergesa-gesa. Santai saja, ya. Toh semuanya itu adalah sudah di dalam koridor Allah, sudah dalam aturan Allah. Betapa banyak ya remaja sekarang, kaula muda, kita nggak bisa pungkiri loh. Kemajuan teknologi dan juga perkembangan zaman, sampai lagi penggerusan akidah dari barat, itu membuat kita tuh harus punya benteng yang kuat. Kalau kita hidup di zaman sekarang nggak punya benteng-benteng yang kuat, nggak punya kekokohan akidah yang kuat, kita bisa ngikutin aja arus kemana air mengalir, aku akan mengikuti. Itu prinsipnya kalau kita tuh cuma jadi air, ya, ikutin aja arusnya. Padahal seharusnya kita juga mempunyai prinsip. Jadilah wanita muslimah yang elegan, tidak gampangan, terlihat anggun, penuh pesona, namun sulit untuk ditaklukkan. Cantik nih wanita yang seperti ini, ya. Nah, kemudian lalu apa sih sebenarnya arti cinta menurut Islam? Cinta itu adalah perwujudan dari naluri atau disebut gharizah, yakni naluri mempertahankan keturunan atau gharizah an-naw. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu
andahu husnul ma'ab. Artinya apa? Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, dan juga anak-anak. Ya. Jadi cinta menurut Islam itu semua dijadikan indah pada pandangan, pada pendengaran. Kalau di dalam sebuah kitab yang pernah saya baca, dikatakan bahwa laki-laki itu lemah pada matanya, wanita lemah pada telinganya. Artinya apa? Artinya laki-laki itu lemah secara fisik, secara pandangan gitu ya. Jadi kalau melihat sesuatu yang indah-indah, gampang, mudah rasanya untuk jatuh cinta. Dan mau-maunya nih, kaum wanita mengeksploitasi dirinya sendiri. Jadi sekarang bukan lagi zamannya perempuan dieksploitasi, tetapi mereka nih, kaum perempuan sekarang mengeksploitasi dirinya sendiri. Ya, dengan cara joget-joget di TikTok. Dengan cara lenggak-lenggok di depan yang bukan mahramnya, yang tidak selalu. Oh, di depan mahram aja kan kita mempunyai adab kok dalam Islam. Ya, maka adab-adab inilah yang harus kita perhatikan. Itu juga adalah bagian dari attitude kehidupan. Ya. Nah, lalu berbicara mengenai manajemen cinta, maka manage itu adalah sesuatu yang harus kita atur. Cinta adalah sesuatu yang kita rasakan, yang bisa jadi terimplementasi juga, terlihat oleh gerakan, terdengar dari tutur kata, itu cinta. Gimana nih cara mengatur semua ini? Kita jadi orang yang be calm aja, ya, be cool and be confident. 3B, 3B, be calm, be cool, and be confident. Lalu tetap waspada. Jadi guys semua di sini nih, teman-teman sister Villa di sini harus selalu waspada terhadap pengaruh-pengaruh luar yang mungkin menggoyahkan prinsip kita. Kalau kita mempunyai prinsip, saya tidak akan mau pacaran sebelum menikah, bisa, pasti bisa. Ya, saya tidak mau disentuh oleh siapapun sebelum saya menikah, bisa, pasti bisa. Dan masih banyak, jangan khawatir, masih banyak juga laki-laki yang nggak mau loh terima kalau ternyata istrinya sudah pernah disentuh oleh orang lain. Jangankan pernah berhubungan intens gitu ya, intim, berhubungan yang artinya dalam ikatan pacaran gitu ya. Yang sentuhan-sentuhan gitu aja, cowok yang tipe yang cewek kan ada ya, cewek-cewek yang, tapi mudah-mudahan nggak ada di sini, emang nggak ada di sana tuh jauh ya. Yang colek-colek kayak gini, itu mau aja tuh cewek. Padahal banyak cowok yang nggak suka loh, tipe cewek yang suka sembarangan kayak gitu, colek-colek ya. Kira-kira teman-teman kalau ini pengibaratan ini udah sering banget lah didengar sama teman-teman, tapi entah ini didengar di telinga mana gitu ya, dan apakah masuk ke dalam sini kalau diimplementasikan dalam sikap perbuatan sehari-hari atau tidak, yaitu mengenai pengibaratan, analoginya permen. Kita dikasih permennya jatuh, udah kena pasir, mungkin kena kotoran, debu dan sebagainya. Lalu kita, laki-laki dikasih, ini silahkan makan. Mau nggak kira-kira?
Lalu di tangan yang satunya lagi dikasih permen yang masih berbungkus. Kira-kira kita lebih pilih yang mana? Untuk yang masih terbungkus rapi. Lalu analogi lainnya adalah perempuan yang menjaga kesuciannya adalah seperti kue, makanan-makanan yang berada di etalase. Kita lebih milih dong yang berada di etalase daripada di jalan yang udah terbuka, mungkin dihinggapi lalat, dihinggapi binatang-binatang sebagainya. Jadi jangan kita jadi wanita yang seperti itu. Jadilah wanita yang elegan. Seperti quotes tadi, ya. Quotes kakak tadi itu. Boleh catat stabilo, garis bawahi, kasih tanda kutip bold. Nah, kemudian susun daftar prioritas hidup kamu. Jadi kita harus punya schedule. Kita harus mempunyai peta kehidupan, ya, atau pohon kehidupan. Biasanya kita bikinnya berupa pohon-pohon, ya. Buatlah daftar prioritas kita, mungkin saat ini mau ngapain, tahun ini goals-nya apa, lalu 2 tahun yang akan datang goals-nya apa, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, buat goals itu. Dan rinci lagi di setiap bulannya kita harus ngapain, setiap harinya kita ngapain aja. Ya insya Allah dengan waktu yang kita punya tuh kayak nggak ada waktu gitu untuk hal-hal yang remeh semacam hubungan yang nggak pasti sama lawan jenis kayak gitu, ya. Susunlah daftar prioritas hidup kamu. Lalu jadikan cinta sebagai memupuk atau pemupuk semangat ke arah yang lebih baik, ya. Jadi jadikan cinta yang kita miliki ini cinta dari Allah, itu udah luar biasa gede banget loh, ya. Kamu nggak akan bisa ngitung cinta dari Allah. Kita semua nih nggak akan ada yang bisa sanggup menghitung seberapa besar cintanya Allah sama kita. Saking sangat luar biasa cintanya Allah sama kita. Di saat semua orang mungkin meninggalkan, di saat semua orang mungkin mentertawakan kita, tapi Allah tidak pernah. Aku selalu ada untukmu, kata Allah. Aku selalu ada di dekatmu. Nah, lalu pupuk cintanya itu dari keluarga dekat. Insya Allah kalau cintanya Allah kita miliki, cintanya Rasulullah kita miliki, cinta kepada kedua orang tua kita miliki, rasanya sudah sangat besar sekali di para jomblowati, sudah sangat besar banget, sudah teramat sangat banyak banget cinta yang Allah berikan kepada kita di sekeliling kita. Maka kita nggak akan lagi butuh cinta-cinta yang lainnya, cinta-cinta laki-laki yang nggak penting itu, cinta-cinta manusia lah, kita nggak butuh lagi gitu, ya. Sama lagi cinta-cinta yang orang yang belum jelas halalnya untuk kita. Nah, maka jadikanlah cinta-cinta itu untuk menjadi support kita, semangat hidup kita ke arah yang lebih baik, bukan justru yang menjerumuskan kita. Karena sesuatu yang baik akan berakhiran baik juga, tapi sesuatu yang diawali dengan ketidakbaikan, ya, sesuatu yang tidak diawali dengan ketidakbaikan, tidak diizinkan dalam syariat, tidak diizinkan oleh Allah, maka akan berakhir tidak baik. Ini sangat teramat harus hati-hati dalam hal seperti ini. Kalau kita semakin mendekatkanlah diri kepada Allah, mahabbah kepada Allah, karena cintanya Allah itu sangat luar biasa. Kita paham semua rasa-rasa cintanya Allah. Satu yang terhenti aja dari anggota tubuh kita, itu rasanya sudah luar biasa sakit. Ya. Kita nggak akan pernah kecewa selama kita mencintai Allah. Selama kita mencintai Allah, takkan pernah kecewa. Tapi saat kita mencintai makhluknya Allah, mengesampingkan cintanya Allah,
bersiap untuk selalu dan senantiasa kecewa. Lalu kita juga harus menikmati dan tidak khawatir. Karena rasa khawatir, rasa was-was yang syaitan berikan selalu akan ada. Tapi kita juga harus selalu mempunyai celah untuk senantiasa menepis rasa kekhawatiran itu. Jadi selama masa penantian mungkin ya, pencarian jodoh, kita nikmatilah kehidupan ini. Mendekat kepada Allah, mendekat kepada keluarga, mendekat kepada ayah dan bunda kita. Dan jadilah remaja yang hebat. Nah, hebat ini ada singkatannya. Hadapi tantangan, energi maksimal, bangun motivasi, asah keterampilan, dan teguh berprinsip. Hebat. Ya. Jadi remaja yang hebat. Hadapi tantangan. Jadi jangan kita menunggu keberhasilan. Jangan menunggu keberhasilan, tapi kita jemputlah keberhasilan itu, ya. Dan keluarlah kita dari zona nyaman. Kalau kita selama ini mungkin merasa masa nyaman-nyaman aja di rumah, PPKM segala macamnya, karena kita sudah, Masya Allah ya, kurang lebih 2 tahun mengalami wabah COVID. Terus kita nyaman, karena sudah nyaman, ya tidur-tiduran aja, saya main gadget terus. Keluarlah dari zona nyaman itu. Cobalah kita cari ilmu. Perbanyaklah network dengan orang-orang yang solih dan solihah. Perbanyakkan teman-teman yang solih. Kita keluar dari zaman yang mungkin saya fan-fan aja dengan pakaian saya seperti ini, dengan jilbab saya yang pendek dililit-lilit. Keluarlah dari zona nyaman itu. Cobalah pakai jilbab yang menutupi dada, ya. Pakai rok, pakai gamis. Dan kita juga harus menciptakan minat. Ya, hadapi tantangan ini artinya juga menciptakan minat. Kita juga harus yakin bahwa kita itu bisa. Tips-tips tadi yang kakak berikan, nggak ada yang nggak mungkin. Jika Allah bersama kita, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Insya Allah, Allah yang akan mengatur semua kehidupan kita. Kita jangan sombong sebagai manusia, sok-sok mengatur kehidupan kita sendiri. Ada Allah. Jadi serahkan semua kehidupan kita kepada Allah. Tunduklah dalam sujud-sujud kita, sholat. Kalau sholat kita udah tepat, sudah khusyuk, sudah benar, maka insya Allah setelah itu kita bertebar di muka bumi, artinya kita belajar, cari nafkah, bersosialisasi dengan teman, berorganisasi. Insya Allah Allah yang akan menunjukkan jalan-jalan kehidupan kita. Jadi manusia seperti apa kita? Jadi manusia yang kita ingin menjadi manusia yang berakhlakul karimah, ingin bermanfaat buat orang banyak. Insya Allah Allah yang akan tunjukkan jalan-jalan. Jangan khawatir. Nah, kemudian energi maksimal. Ya, jadilah remaja yang punya energinya maksimal. Temukan nih talenta-talenta kita yang mungkin tersembunyi. Kita gali. Apa kira-kira bakat-bakat yang kita punyai? Entah itu bakat menulis misalnya. Kita coba menulis sehari mungkin 500 kata, kemudian menambah 1000 kata, 1200, 1500. Banyaklah membaca buku. Selain buku-buku pengetahuan, buku yang mungkin di sekolah, di dunia kuliah, kita juga bacalah buku-buku agama. Ya. Kemudian hiduplah penuh gairah. Energi maksimal begitu. Hidupnya penuh dengan semangat. Kok kita pernah kan nemuin seorang muslimah, seorang wanita itu yang kok hidupnya semangat terus, kayaknya senyum terus, kayak bahagia terus, energik terus. Itu karena dia memegang prinsip hidup dan matiku adalah untuk Allah.
maka tak ada yang dia khawatirkan, nggak ada yang perlu dia sedihkan, nggak ada yang perlu dia galau-galaukan. Nah, kemudian gunakan waktu secara bijaksana. Karena waktu ini memang bagaikan pedang, sangat tajam. Jadi kita harus berhati-hati menggunakannya. Kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan waktu di waktu yang singkat ini, remaja kita dewasa, kita akan menua. Nah, saatnya ini kita menanam. Nanti sudah tua, di akhirat, saatnya kita menuai apa yang kita tanam di dunia. Nah, kemudian kita juga harus berani menunda kepuasan semata. Mungkin kita mah maunya banyak ya, namanya manusia, kepengennya mah banyak sekali. Tapi kita harus tahu, kita harus manage mana yang sifatnya keinginan, mana yang sifatnya kebutuhan. Semua itu diatur sebagai seorang muslimah yang baik. Kemudian B-nya yang ketiga, bangun motivasi. Motivasi, berprestasi. Dan juga kita harus mempunyai harapan. Dan juga kita pupuk sifat optimis kita. Ya harus selalu optimis seorang muslim yang baik itu. Dan juga kita harus mempunyai iman. Iman ini kita jadikan sebagai sumber kekuatan, menjadi pendorong kita, menjadi pendorong diri sendiri. Itu seorang muslimah yang baik, yang membangun motivasi. Kita tidak hanya membangun motivasi untuk diri sendiri, tapi juga kita bisa membangun motivasi orang lain. Ketika orang lain melihat kita, oh langsung terinspirasi, langsung membuat, kok saya kayak semangat banget ya kalau deket dia gitu. Itu artinya kita sudah mengalirkan energi-energi positif pada orang lain. Ya, jadilah muslimah yang seperti itu ya, teman-temanku sekalian. Lalu beranikan diri bertindak sekarang. Jangan jadi si penunda-tunda. Jadi kalau ada suatu hal, oh, nanti aja lah, ada tugas, oh, nanti aja lah, ada kerjaan, nanti aja, sampai akhirnya menunggu. Itu bukan ciri muslimah yang baik, itu bukan ciri muslimah yang hebat. Ya. Kalau kita mau manajemen cinta, salah satunya yaitu dengan menyelesaikan masalah-masalah atau hal-hal yang ada di depan kita, tidak dengan menunda-nunda waktunya. Dan juga jangan lupa untuk senantiasa bertanggung jawab. Dewasa itu adalah selalu bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan. Meskipun perihal menjatuhkan garpu, mungkin di ruang makan, kita letakkan kembali di mana posisi garpu tersebut. Itu adalah remaja yang hebat, itu adalah remaja yang bertanggung jawab. Itu ciri kecil seorang yang bisa membangun motivasi untuk dirinya. Kemudian asah keterampilan kita, belajar dari kegagalan, temukan gaya belajar kita, temukan gaya atau fashion kerja kita, mungkin kalau kita sudah bekerja ya, dan temukan juga gaya berpikir kita pikiran kita arahnya kemana ya, bagaimana pola pikir kita ya, kita harus sering-sering banyak rajin-rajin membaca, supaya pola pikirnya bagus, supaya pola pikirnya lurus ya. Selalu dituntun oleh Allah. Bacalah makanya buku-buku juga pengetahuan Islam. Dan jadilah orang yang kompeten. Ya, temukan kompetensi kita di mana sih? Itu kita gali terus dari sekarang. Dan kita jadilah seorang yang selalu belajar dari kesalahan. Jangan mau jatuh ke lubang yang sama. Kalau asah keterampilan itu termasuk di dalamnya adalah kompetensi kita untuk menaikkan value diri kita. Dan juga kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Nah, apabila kamu kufur,
maka sesungguhnya azabku amat pedih. Tapi kalau kita bersyukur sedikit saja, Allah akan tambah berlipat-lipat kenikmatan di dalam kehidupan kita, apapun itu kita syukuri ya. Yang paling sulit itu adalah bersyukur dikala terpuruk, bersyukur dikala kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bersyukur dikala kita tidak mendapatkan hal yang kita cita-citakan. Namun kita tetap bersyukur. Itu adalah syukur yang terberat. Itu adalah syukur yang terhebat. Kalau bersyukur karena mendapatkan kenikmatan, karena mendapatkan kebahagiaan, karena mendapatkan suatu prestasi, itu biasa. Yang sudah sewajarnya kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan ujian, kita mendapatkan hal yang tidak kita senangi, tapi kita tetap bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Itu luar biasa, ya, kesyukuran yang luar biasa. Kemudian hebat A-nya adalah lalu kemudian hebat T-nya adalah teguh berprinsip. Ya, teguh berprinsip itu karena prinsip itu penting ya, teman-teman sekalian. Karena dengan prinsip itu kita bisa mempunyai makna hidup. Kita dengan prinsip hidup kita mempunyai pedoman di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengatasi tekanan-tekanan. Biasanya dalam kehidupan kita selalu ada saja tekanan, baik itu tekanan dari teman, rekan kerja, tekanan dari seseorang yang mungkin kita cintai. Ya. Tapi dengan kita teguh berprinsip itu insya Allah tidak akan tergoyahkan. Ya. Karena menjadi dewasa, siapa takut? Kita jangan takut untuk menjadi dewasa. Salah satu jadi dewasa ya teguh di dalam berprinsip. Kita sudah mempunyai prinsip hidup kita. Kita tahu yang ini baik, yang ini tidak baik. Baik dan buruk itu sangat jelas bedanya. Hitam dan putih, kertas hitam dan putih sangat jelas bedanya. Maka dewasa itu adalah saat kita bisa membedakan semua itu. Bisa membedakan hitam dan putih. Kita bisa membedakan baik dan buruk. Maka yang baik-baiklah yang kita ikuti. Jangan lupa juga untuk membina hubungan yang baik dengan teman-teman kita, ya. Jadikanlah prinsip hidup itu menjadi acuan kita, tongkat hidup kita. Dan jadilah kita teladan dengan berprinsip. Ya. Artinya kita menjadi teladan bagi banyak orang karena kita mempunyai prinsip. Gitu, ya. Be the best, not biasa. Jadilah yang terbaik. Jangan cuma jadi orang biasa-biasa aja. Kalau kamu pacaran, banyak banget ya. Udah biasa orang yang pacaran. Tapi orang yang zaman sekarang menjaga kesucian dirinya, tidak berpacaran, menggantungkan cinta, satu-satunya cinta kepada Allah, Rasulullah, dan kepada orang tuanya saja. Masya Allah, sangat langka. Maka jadilah yang langka itu. Jadilah yang nggak biasa itu. Ya. Lalu, apa sih arti cinta sesungguhnya, Kak? Cinta sesungguhnya itu adalah cinta kepada ilahi Rabbi. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. He is Allah, the one and only. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Jadi kita jadikanlah Allah satu-satunya yang kita sembah, dan kita benar-benar mengabdi kepada Allah aja. Kita serahkan semua kehidupan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam manajemen cinta, ada pedoman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 24.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal luqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberi keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka sahabatlah sekalian, teman-temanku sekalian yang kakak sangat cintai, yang insya Allah juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak juga mencintai kalian karena Allah. Janganlah jadi orang-orang yang fasik. Janganlah kita telantarkan ayat atau firman Allah yang satu ini ya. Jadi bahkan semuanya yang kita cintai, nggak boleh lebih kita agungkan. Nggak boleh kita nomor satukan selain, yang kita nomor satukan adalah cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Maka apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itulah yang kita jalankan. Jangan sampai kita menambah-nambahkan atau mengurangi apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita umat Islam. Bila tidak tahu, maka carilah ilmunya. Baik, teman-temanku sekalian yang berbahagia, para salihah semua, demikianlah manajemen cinta pada kelas kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih Kakak Khadijah ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.